sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Praying with Jesus, praying every day.
sunshine God will give to you. You will receive full measure, a generous helping poured into your heart, more than you can hold. The measure you use for others is the one that God will use for you. The measure you use for others is the one that God will use for you. Tell me why the stars do shine. Tell me why the ivy twines. Tell me why the ocean's blue, and I will tell you just why I love you. Because God made the stars to shine. Because God made the ivy twine. Because God made the oceans blue. Because God made you, that's why I love you. If you're dark or if you're fair or if you're fat or lean, God loves you. if you're tall or if you're short or if you're in between, God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do, God loves you. He makes me happy. God loves you. God loves you. God loves you. He loves you when you're happy. He loves you when you're sad. He loves you when you're very good and even when you're bad. no matter what you look like, no matter what you do, God loves you. He makes me happy. God loves you. He loves me too. Yeah! I love the bit, bit patter of the raindrops. I love the buzz, buzz, buzzing of the bee. What the sound I love the best, the very, very
lepers healed by Christ. There were 7 and 8 and 9 healed too. 10 and all were made brand new. But one, just one, only one came to say thank you. There were 1, 2, 3 lepers healed by Christ. There were 4, 5, 6 lepers healed by Christ. There were 7 and 8 and 9 healed too. 10 in all were made brand new. But one, just one, only one came to say thank you. besar kasihnya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu,
besar-besar kasihnya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Cucu-curu, 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 cucu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu."
Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Api dari surga. Daud menjadi raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal.
Izebel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia." Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa, Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah!" Apa yang dikirimkan Tuhan dari surga untuk membuktikan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan? Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri,
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!" Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?"